Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami datang penuh dengan dosa Tuhan, penuh dengan ketidaklayakan untuk menghadap-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan, bersengaja maupun tidak disengaja, yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan eh, membaca Alkitab dan kami akan sharing satu sama lain ya Tuhan. Berkati dalam pembacaan Alkitab ini Tuhan, agar apa yang kami dapatkan, apa yang kami terima Tuhan Yesus Kristus bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus Kristus bimbing kami semua agar kami dapat fokus Tuhan selama setengah jam ini Tuhan Yesus Kristus untuk mendengarkan kebenaran yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pimpin kakak-kakak yang akan menyampaikan Tuhan Yesus Kristus agar dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Andre untuk doanya. Kita akan baca terlebih dahulu bacaan sore ini. Nanti baru kita akan bahas bersama-sama ya. Baik. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Oke. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Oke, Andre, berikutnya. Masih mute. Ayat 7, Yohanes 17 ayat 7 ya. Ya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Amin. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Andre skip ya, langsung Ricky. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat
20. 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, seperti kita adalah satu. Amin. 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Si Tuhan ya. Oke, jadi sekarang saya ajak kita baca sama-sama dari perkataan ini ya. Dari sebab Engkau sampai sebelum dunia dijadikan. Dari setelah koma itu kita baca sama-sama ya. Ayat 24, 1, 2, 3. Sebab Engkau telah mengasihi sebelum dunia dijadikan. Amin ya, puji Tuhan. Jadi sore hari ini kita betul-betul melihat kasih karunia Tuhan atas kita begitu limpah ya. Jadi dari ayat 6 sampai 24 tadi ya, meskipun ayatnya hanya sepotong gitu ya, tapi kita melihat bahwa memang ada satu pernyataan Allah yang begitu mulia ya. Jadi saya izin share screen ya ini teman-teman ya. Oke. Sekarang saya akan bawa kita flashback sedikit ya. Di sini dibilang bahwa Injil Yohanes ya. Jadi membuktikan Yesus Kristus adalah Allah penyelamat yang datang sebagai hayat untuk mengembangbiakan dirinya sendiri. Jadi Allah ya, Kristus itu dia datang benar-benar adalah untuk berkembang atau meluas di dalam setiap manusia, bahkan sampai ke pelosok bumi, ya kan? Di dalam garis besarnya juga kita lihat ya bahwa Firman itu berinkarnasi, ya dia membawa Allah ke dalam manusia. Ini saya hanya flashback saja. Lalu di pasal 14 sampai 21, sekarang kita sedang mengalami atau melihat proses bagaimana itu ketika Yesus disalibkan, Kristus bangkit, dia pergi mempersiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah, bukan kepada Allah ya. Dan menjadi roh itu yang tinggal dan hidup di dalam kaum beriman untuk membangun tempat kediaman Allah. Oke, jadi sampai sini harusnya dapat maknanya, yaitu ke dalam, into ya, bukan kepada. Ya, jadi sekarang kita lihat maju lagi. Sini kita akan membahas mengenai doa ayat ya, yaitu terbangunnya kaum beriman menjadi satu kesatuan di dalam Allah Tritunggal. Oke. Sekarang kita akan lihat ke poin hari ini ya, bagaimana mengenai apa yang akan kita bahas yaitu, nah, jadi sebenarnya dalam ayat 11, 21 dan 22 kalau teman-teman tadi melihat ada satu perkataan yang sama yaitu bagaimana supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita ya. Jadi ini adalah bagaimana sebenarnya Kristus ingin supaya kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa memang ya di dalam Kejadian pun sudah dibilang bahwa baiklah kita menjadikan atau menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya. Inilah realisasinya, yaitu bagaimana juga di dalam kitab Yohanes ini ya memang mungkin tidak bisa ditangkap oleh akal sehat kita karena di dalam pemikiran kita, gimana kita bisa asa dengan Allah? Sedangkan saya dosa, dia kudus, dan sebagainya. Nah, namun ada 3 pertanyaan di sini, di antara Ricky, Raul, ya, Andre maupun Wahyu, boleh nanti siapa yang bisa dan mau menjawab, dipersilakan ya.
Nomor 1, bagaimana Tuhan dan Allah menggenapi agar kita sebagai kaum berimannya bisa menjadi satu sama seperti Allah Tritunggal. Nomor 2, mengapa dunia membenci Tuhan dan kaum berimannya. Lalu nomor 3, bagaimana kita bisa menjadi kaum beriman yang dikuduskan. Oke, menurut teman-teman gimana ini? Ada yang mau coba jawab nomor 1? Oke. Ricky? Belum Bang, belum. Oke. Raul nomor 1? Belum. Ya. Andre? Oke, Wahyu belum juga ya? Iya, belum Kak. Baik, nomor 2-nya bisa? Ada yang mau coba? Oke, kalau gitu kita bahas sama-sama ya. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kita sama-sama berhalangan ya. Oke, kita bahas bersama-sama saja. Kita lanjut nomor 1. Bagaimana sih Tuhan dan Allah menggenapi agar kita sebagai kaum berimannya menjadi satu? Nah, di sini dibilang apa? Jadi sebenarnya kita dipelihara atau dijaga dalam nama Bapa, ialah dipelihara oleh hayat Bapa itu, the Father's life ya. Anak-anak hanya yang lahir dari Bapa dan memiliki hayat Bapa yang bisa berbagian dalam nama Bapa ya. Jadi puji Tuhan hari ini kita semua sudah bersama-sama memiliki hayat Bapa ya kan. Jadi benar-benar yang lahir dari Bapa ya. Putra telah memberikan hayat Bapa kepada orang-orang yang Bapa berikan kepadanya. Jadi ini memang mereka itu Allah Tritunggal ya, tidak dapat dipisahkan Allah kita ini ya. Jadi 3 tapi 1, 1 tapi 3 ya. Karena itu, ini mereka di sini adalah umat beriman ya. Dipelihara dalam nama Bapa, melalui bersama menikmati nama ini ya. Dan menjadi satu di dalam nama ini. Wow, puji Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus yang esa ini sungguh bisa menjadi kenikmatan dan membawa kita menjadi satu dalam Bapa, Putra dan Roh. Ya. Jadi terbangunnya kaum beriman ialah kesatuan ya dalam nama Bapa dan berdasarkan hayat ilahinya. Dalam aspek kesatuan ini, kaum beriman didayakan oleh hayat Bapa, menikmati nama Bapa, yaitu Bapa sendiri sebagai faktor kesatuan mereka. Nggak ada hal lain yang menjadi faktor, yaitu apa? Bapa sendiri. Sungguh mulia bagi Tuhan ya. Jadi dulunya kita tidak berbagian, bahkan dulunya kita tidak ada sama sekali bagian untuk bisa menikmati ini. Tapi oleh karena Yesus, dia berikan kepada kita, ya dia pergi untuk menyalurkan hayat Bapa kepada kita hari ini, sehingga kita boleh jadi esa dengan Allah. Ya. Kemudian aspek yang kedua, yaitu kesatuan dalam hayat Tritunggal melalui pengudusan, ya, pemisahan dari dunia. Oke, sekarang saya tanya yang sederhana aja. Ada yang tahu nggak dunia itu apa? Kesenangan manusia. Ada lagi? Selain Raul? Oke, berarti kesimpulannya yang Raul bilang ya. Ini sudah cukup baik, Raul bilang kesenangan manusia. Sebenarnya dunia ini adalah satu sistem ya, yang dibuat oleh Satan ya, iblis. Ya misalnya dunia pendidikan, lalu dunia game, dunia pekerjaan. Oh itu sudah menjadi dunia tuh. Dunianya apa? Ya orang akan tenggelam atau ya tercelup ke dalam situ sehingga sulit untuk bisa menikmati hal yang lain. Maka ada satu pujian ya, beberapa pujian juga berkata bahwa Kristus engkaulah duniaku. Wow. Jadi betul-betul ya kita harus memiliki satu perasaan bahwa hanya Allah yang dapat memuaskan saya. Tidak ada yang lain yang bisa memuaskan saya. Ya, ini harus menjadi satu dorongan dan kedambaan bagi kita masing-masing. Jadi ya benar-benar bagaimana supaya kita dapat dipisahkan? Ya, kita harus keluar dari hal yang buruk atau hal yang negatif, yaitu kita menikmati Allah Tritunggal sebagai faktor kesatuan kita. Jadi bukan lagi nih kita campurin, wah nanti ada game ya kita bisa nih main game sama-sama. Itu sudah namanya pencampuran atau
perusakan ya. Atau misal ayo kita lagi ini kumpul yuk kita ngobrol tentang kerjaan ya. Udah. Jadi akhirnya tidak lagi di dalam nama Bapa itu disatukan. Tapi berdasarkan nama yang lain. So, jadi teman-teman sekalian semoga kita semua dirahmati bisa melihat perkara yang krusial ini ya, tidak hanya menjadi tulisan hitam di atas putih, tapi benar-benar menjadi hal yang bisa membuat kita semakin maju dan mengenal mengenai kita boleh disatukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Oke, sekarang kita akan melihat pertanyaan yang kedua. Ya, mengapa dunia membenci Tuhan dan kaum beriman? Sebenarnya sederhana. Ada yang bisa jawab nggak coba? Jawabannya ada di dalam nomor 1 tadi. Karena Tuhan tidak berasal dari dunia. Oke, ada lagi selain Ricky? Ada yang mau coba? Oke, belum ya. Oke, kita langsung lihat saja nomor 2 supaya tidak boros waktu ya. Karena Tuhan tidak berasal dari dunia. Tadi Ricky bilang itu ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya sebenarnya. Nomor 2 ya. Karena seluruh dunia berasal dari kuasa si jahat. Nah, karena itu kaum beriman perlu dilindungi terlepas dari tangan si jahat dan mereka perlu sering berjaga-jaga dalam doa agar mereka mendapatkan perlindungan terlepas dari si jahat. Demikian pun dengan Yesus. Ya, jadi Ricky tadi jawabannya sudah menjawab, yaitu karena Tuhan dan kita bukan berasal dari dunia. Ya, kita adalah berasal dari Allah. Namun memang kita tinggal dalam dunia. Maka tadi di dalam ayat yang sebentar ya. Dalam ayat yang ke-24 ya dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini ada ya, maksudnya bumi ya, dan isinya itu ada, Allah telah memilih kita dan mengasihi kita, sama seperti Bapa telah mengasihi Putra. Ya, jadi puji Tuhan kita bisa melihat perkara ini. Oleh karena itu, kenapa misalnya sering sekali ada kakak-kakak yang ingetin, ayo gimana hari ini sudah baca kitab belum, sudah berdoa belum, jangan sampai tertambat oleh perkara dunia. Ya, karena segalanya berasal dari si jahat ya. Jadi dalam Matius pasal 4 sendiri kita juga tahu bahwa bagaimana kita, mungkin akan saya tampilkan di sini ya supaya kita melihat sama-sama. Kita flashback saja sedikit ya. Matius pasal yang keempat ya. Di sini kan dibilang ayat yang ke-8 ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan kata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Nah, di ayat ini sebenarnya sudah kelihatan bahwa the whole world, ya, dunia ini adalah milik si jahat. Bahkan Tuhan pun suruh sujud menyembah dia baru bisa mendapatkan. Bayangin. Wow, ya. Saya pertama kali lihat perkara ini juga saya agak tercengang ya. Kok ternyata bumi yang saya injak selama ini adalah milik iblis gitu. Padahal ya kita harus hati-hati, yaitu tiap hari kita baca Alkitab, kita nikmati firman Tuhan bersama-sama atau pribadi. Itu untuk membawa kita apa? Keluar dari dunia ini yang adalah milik iblis dan datang kepada Bapa yang menciptakan kita. Nah, tapi maka Tuhan Yesus berkata apa nih? Ayat yang berikutnya. Maka berkata Yesus kepada, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wow, di sini Tuhan sudah menyatakan ya bahwa hanya kepada Tuhan sajalah. Nanti ini saya kasih PR ya, maksudnya ya tugas bersama-sama aja. Temukan ayat di mana yang menyatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah ya kita harus berbakti ya. Itu nanti ada di dalam perjanjian lama. Nanti teman-teman boleh share di grup WhatsApp ya kalau sudah menemukan. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nomor 3, bagaimana ya kita bisa menjadi kaum beriman yang dikuduskan? Ada yang mau coba jawab? Oke, belum ya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, dikatakan ayat 17, ya kan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah
kebenaran. Kuduskan sendiri ada maknanya, yaitu dipisahkan dari dunia dan penjajahan atau ya kita perbudakan dunia ya. Lalu kita berpaling kepada Allah dan tujuannya apa? Ya kita semua diisi olehnya dan menjadi salurannya ya. Ini bukan hanya pengudusan atas posisi, tapi juga atas watak. Jadi semuanya, bukan hanya kita dipindahkan dari dalam dunia ke kerajaan Allah, tapi sifat kita yang lama juga dikuduskan. Firman Allah yang hidup bekerja di dalam kita atau memisahkan kita dari segala perkara duniawi. Maka kadang kalau kita berdoa nih ya, kita habis baca kitab, aduh kayaknya aku nggak mau lagi nih nonton hal-hal yang bukan pekerjaan Allah gitu ya. Tapi ketika selesai selang berapa hari ya kan, oh aku pengen nonton lagi rasanya. Karena apa? Karena kita nggak membaca lagi gitu ya. Inilah kita perlu dikuduskan dari firman Allah. Ya melalui firman Allah, kebenaran dan realitas itu ya. Jadi puji Tuhan, hari ini ada Alkitab di tangan kita. Ada firman-Nya yang murni yang menyelamatkan kita. Bahkan dilengkapi dengan catatan kaki. Alangkah baiknya kita menikmati, kita memahaminya, kita mengerjakannya, kita memperhitungkannya. Jadi benar-benar 3 pertanyaan ini bisa menjadi harapan kita dan tujuan kita. Yaitu kita dibenci oleh dunia. Lalu kita menjadi besar ya dengan Allah Tritunggal. Lalu kita menjadi kaum beriman yang dikuduskan. Haleluya. Ya moga firman malam ini juga menguatkan saya dan teman-teman sekalian. Bukan hanya kita, tapi juga boleh disebarkan ke teman-teman yang belum hadir atau yang kita kenal ya. Semoga mereka juga bisa melihat perkara yang mulia dan kudus ini. Amin. Jadi Tuhan, saya sampai di sini. Adakah pertanyaan atau mau tambahan dari teman-teman sekalian? Amin. Atau dari Yohanes, Eko, Riva? Belum ada, Kak. Ya, amin. Ya, saya nambah sharing dikit ya. Jadi di Yohanes pasal 17 ini itu adalah bukan hanya perkataan Tuhan Yesus kepada seseorang atau bukan hanya perkataan Yesus kepada murid-murid, tapi ini adalah doa dari Tuhan Yesus kepada Bapa gitu. Artinya ini betul-betul sesuatu yang didambakan ya oleh Tuhan gitu. Dan ya kalau kita lihat bahwa Tuhan ini kan ya selalu satu dengan Bapa ya. Artinya ya ini pasti juga memang adalah sesuatu yang didambakan oleh Allah gitu kan. Nah, kalau kita kemarin lihat di 5 ayat pertama itu berkaitan dengan ini ya, kemuliaan Bapa, agar putra dimuliakan ya Bapa juga dapat dimuliakan. Artinya ini kan betul-betul juga suatu kedambaan ya dari Allah sendiri, yaitu Allah ingin dimuliakan, diekspresikan, dinyatakan gitu. Dan ya porsi yang kita baca hari ini juga ya suatu doa juga dari Tuhan Yesus pada Bapa, karena betul-betul ya antara kita kaum beriman, orang percayanya dengan Allah tuh ada satu kesatuan gitu, betul-betul menjadi satu gitu. Dan ya ternyata kesatuan ini ada tahapannya juga ya tadi. Kalau tadi di ayat kunci yang tadi share screen sama Kakak Nat itu kan ayat kuncinya ada ayat 11, ada ayat 21, ada ayat 22 ya. Itu kan ada kalimat atau frase yang diulang ya. Itu supaya mereka semua menjadi satu ya, sama seperti Engkau dan seterusnya. Jadi ya yang pertama itu tadi kan sudah dijelaskan juga adalah kesatuan di dalam nama Bapa gitu. Ini sebenarnya juga nama itu kan menjelaskan atau mewakili persona dari yang punya nama itu. Dan sebenarnya ya berkaitan dengan tadi hayat. Jadi ya saat kita telah dilahirkan kembali, kita menerima hayat Allah,
Ya, sebenarnya kita sudah mencapai kesatuan yang pertama ini, yaitu kita satu di dalam nama Bapa, satu di dalam hayat Allah. Kita semua memiliki hayat yang sama dan dilahirkan dari hayat yang sama juga. Nah, tapi Allah belum puas dengan kesatuan di tahap ini gitu. Nah, di tahap berikutnya adalah yang tadi berkaitan dengan firman, ya, kebenaran yang menguduskan gitu. Amin. Kita perlu apa? Ya tadi ya seperti Kak Renat bilang, ya firman Tuhan ini yang betul-betul bisa menguduskan kita. Gitu. Menguduskan artinya memisahkan kita, betul-betul ada suatu garis pemisah antara ya kita dengan dunia gitu, dan yang menguduskan kita ini adalah dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Amin. Kebenaran ini lagi-lagi bukan hanya sekadar pengetahuan doktrin ya, tapi adalah realitas gitu. Ya, sesuatu yang real ya, yang sesuatu yang apa adanya Allah, segala apa adanya Allah itu. Dan kalau ingat juga kemarin ada roh realitas, roh kebenaran ya, yang membawa kita masuk ke dalam seluruh realitas ini. Inilah yang menguduskan kita, memisahkan kita gitu. Sehingga kita ya bisa berada dalam kesatuan yang lebih tinggi lagi gitu, tidak dengan Allah Tritunggal. Nah, yang terakhir adalah yang di ayat 22 itu ya, di mana aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan ya, ini adalah betul-betul kesatuan yang betul-betul Allah mau juga, yaitu ya kesatuan di dalam kemuliaan gitu kan. Artinya betul-betul ya Allah sendirilah yang ternyatakan, terekspresikan, ya dimuliakan gitu. Amin. Ya kiranya kita mau sama-sama terus maju juga ya dalam kesatuan ini. Ya sekali lagi ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Artinya kalau Tuhan Yesus yang berdoa ya bukan hanya sekedar ngomong biasa ya, tapi ya kesatuan Yesus berdoa ya saya juga itu betul-betul berasal dari ya hatinya, ya betul-betul suatu kedambaan yang kuat juga ya, agar kaum beriman itu yang menjadi satu dengan Allah. Ini juga sebenarnya adalah ya tujuan kalau kita ingat tujuan dari hayat itu adalah untuk pembangunan ya. Pembangunan ini sebenarnya adalah ya saat kaum beriman ya menjadi satu dengan Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Nah, sudah limpah, lengkap, jelas ya. Jadi memang rasanya kok penuh banget ya, tapi inilah yang sebenarnya realitas bagaimana kita mengalami kehidupan di dalam Allah Tritunggal ya. Jadi kita kalau tidak ada pertambahan lagi ya, atau mau tanya lagi, kita sampai di sini. Ya nanti jam 9 kita berdoa supaya teman-teman yang mungkin ada sibuk sore ini bisa ikut ya. Baik, kalau begitu kita bersyukur kita sampai di sini ya. Teman-teman, kita semoga juga berdoa supaya ya mengenai Allah Tritunggal ini tidak menjadi satu hal yang membuat kita jadi pusing, tapi kita harus mengalami, menikmati ya. Bukan hanya untuk pengetahuan, tapi kita hidup berdasarkan Allah Tritunggal ya, Bapa ini sendiri. Oke, Tuhan ya, kalau gitu kita berdoa ya. Bolehkah saudara kita ya, saudara kita dari siapa ya yang mau berdoa? Wahyu bisa? Ya, Kak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang bertahta di kerajaan surga, yang kudus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan pada petang hari ini Tuhan Bapa. Kami sudah menyelesaikan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, firman yang telah kami baca ini Tuhan bisa memberikan kami pemahaman ya Bapak, kenikmatan yang lebih lagi Tuhan terhadap firman-Mu ya Bapak. Bapak laut kami, jamah hati dan pikiran kami Bapak, agar kami ya Bapak bisa terus konsisten ya Bapak, terus Tuhan memikul salib-Mu Tuhan, hingga akhirnya kami
kembali ke pangkuanmu ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan tidak menjadikan kami Tuhan pusing Tuhan dengan pengetahuan, tapi melainkan menjadi lebih menghayati lagi Bapa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa ya Bapa dan ucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Wahyu ya. Baik, kalau begitu kita ambil gambar. Bagi yang bisa ambil gambar, kita buka kamera.